mungkin tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Tri dan Dr. Gunadi dengan cukup lengkap. Untuk data di Jogja, tadi dari Dr. Gunadi juga sudah menyampaikan bahwa DIY kita memiliki kemarin berhasil mengidentifikasi 39 Omikron dengan 7 varian Delta. Dan yang 7 varian Delta ini kebetulan ada di Rumah Sakit Sarjito. Dan untuk deskripsi pasiennya, ini memang satu kasus yang Delta itu meninggal, tetapi meninggal karena end stage. Jadi pasien dengan karsinoma hepatoseluler seperti itu. Dan 6 pasien Delta lainnya ini baik dan sudah boleh pulang. Ya, jadi memang kita perlu benar-benar tahu mengetahui klinis Omikron dan Delta ini seperti apa. Nah, ini mungkin saya sedikit menyampaikan saja terkait dengan data nasional yang per tanggal 2 Maret kemarin dikumpulkan dari seluruh rumah sakit vertikal dari RS Online. Seperti itu, rumah sakit vertikal dan rumah sakit umum daerah. Ya, kalau dilihat ini untuk kumulatif data pasien di rumah sakit rujukan COVID, jadi bukan rumah sakit darurat ya kalau ini, bahwa dari total pasien yang dirawat di sini sekitar 270.000, yang meninggal sekitar 6.700, jadi sekitar 3,5%. Dan yang masih ada juga ya pasien yang berat sekitar 1.125 dan kritis 191 ya. Jadi seperti di Rumah Sakit Sarjito di sini juga ICU COVID-nya cukup penuh ya untuk pasien COVID berat, tetapi nah kriteria berat apakah memang berat karena COVID atau berat karena komorbidnya, nah ini yang perlu kita cermati bersama. Dan untuk ini juga data per tanggal 2 Maret dari seluruh rumah sakit online di sini. Kalau tadi Dr. Gunadi sudah menyampaikan datanya, kami membreakdown untuk deskripsi berdasarkan derajat ringan beratnya, bahwa dari probable Omicron atau yang SGTF positif, sekitar 41%-nya adalah berat, 18% kritis, dan 81%-nya meninggal. Nah, ini nanti juga perlu dicermati meninggal pasien ini apakah memang penyebab utama COVID ataupun non-COVID. Dan kalau dilihat penyebab kematian secara langsung sebagian besar adalah ARDS, ya sekitar 40% lebih. Dan di sini yang menarik adalah untuk komorbid, jadi pasien yang meninggal sebagian besar kok tidak ada komorbid. Nah ini tapi data masih mungkin perlu diverifikasi lagi karena memang langsung diambil dari laporan seluruh rumah sakit online. Dan untuk status vaksinasi, jadi berdasarkan data pasien yang meninggal bahwa pasien yang sudah mendapatkan 3 dosis, jadi sudah mendapatkan booster ini dari data Kemenkes bisa mengurangi resiko kematian sekitar 87%, kalau 2 dosis 63% dan 1 dosis 30%. Jadi artinya dengan vaksin lengkap di sini bisa menurunkan risiko kematian. Kalau ini data di luar, jadi hampir sama dengan data di Indonesia bahwa dengan vaksin lengkap atau sudah mendapatkan booster ini bisa coverage sampai dengan 94% untuk menurunkan angka kematian. Dan ini data nasional di Indonesia per tanggal 2 Maret ya. Dari Kemenkes bahwa pasien yang memiliki komorbid memiliki resiko relatif 3,8% mengalami kematian. Dan untuk lansia 3,9% untuk mengalami kematian. Dan ini adalah data BOR ya, ketersediaan tempat tidur, bahwa bisa kita lihat ini adalah puncak gelombang pertama, ini gelombang kedua Delta, dan yang terakhir ini pertengahan Februari sampai dengan awal Maret, ini adalah dominasi varian Omikron tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Gunadi. Ya, jadi bahwa memang pelan tetapi pasti ini menunjukkan peningkatan. Tetapi memang untuk sampai saat ini belum sampai setinggi Delta. Dan ini adalah ICU. Untuk bed ICU di sini juga tetap mengalami peningkatan. Ya. Dan kalau dilihat sampai dengan pertanggal 2 Maret bahwa BOR jadi
kapasitas tempat tidur yang digunakan untuk pasien COVID ini sudah 50% lebih ya. Jadi keterpakaian ruang isolasi sudah 50% lebih dan intensif sampai dengan 40% lebih. Kalau saya mungkin karena kami klinisi, jadi kami hanya sedikit kembali menyampaikan perbedaan klinis varian Omikron dan varian sebelumnya. Memang pada varian Omikron di sini untuk gejala-gejala pernafasan, saluran pernafasan atas itu lebih dominan. Contohnya di sini lebih paling tinggi adalah batuk. Jadi kalau kita lihat itu memang pada saat varian Delta, pasien tampak tenang tetapi desaturasi ataupun datang dengan sesak nafas. Jadi kondisi hipoksia itu lebih dominan. Tetapi pada varian Omikron ini gejalanya memang lebih menyerupai ISPA. Jadi batuk, kemudian pilek, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, dan demam di sini hanya 54%. Berbeda dengan varian sebelumnya. Demam ini sampai dengan 90%. Dan seperti tadi Prof. Tri sampaikan bahwa memang ada laporan bahwa onset mulai munculnya gejala lebih cepat, jadi 3 hari setelah terpapar dibandingkan dengan varian sebelumnya. Nah ini mungkin slide saya yang terakhir dan mengapa kita penting untuk menetapkan diagnosis utama sebagai penyebab kematian pada pasien meninggal karena COVID. Apakah meninggal karena COVID ataukah karena penyebab yang lain? Ini adalah contoh laporan pasien kami di Rumah Sakit Sarjito yang dirawat di ICU COVID bahwa ini adalah kelompok semuanya pasiennya dengan Omikron. Jadi hasil SGTF probable, maksud saya probable Omikron, jadi SGTF positif. Dan di sini bisa dilihat bahwa penyebab kematian di sini adalah stroke akut, CA renal dengan multiple metas, kemudian meningoencephalitis, leukemia, karsinoma hepatoseluler, leukemia, CA mame sudah metastase paru atau ada kelainan kongenital berat. Sementara status COVID-nya di sini hanya sedang sampai berat, jadi tidak sampai ke COVID kritis. Nah ini mungkin yang perlu dicermati dalam pelaporan cause of death pada pasien COVID, sehingga kita bisa melihat apakah memang angka kematian karena COVID murni karena COVID atau memang underlying disease-nya yang berat. Dan terkait dengan yaitu tadi yang paling penting adalah penentuan kasus pada pasien yang meninggal. Terus kemudian dari beberapa ada riset yang menyatakan bahwa untuk Omikron memang lebih banyak kolonisasinya itu adalah di saluran nafas bagian atas. Jadi ditemukan jarang turun sampai ke paru-paru. Ya oleh karena itu kenapa kok gejala upper respiratory tract-nya yang lebih dominan dibandingkan pneumonia. Itu yang pertama. Dan kemudian juga lebih mudah untuk mendapatkan sampel. Jadi artinya dalam waktu mungkin kurang dari 5 hari itu kita sudah bisa mendeteksi. Jadi setelah terpapar 3 hari kemudian itu kita sudah bisa mendeteksi.